Pemirsa, Amerika Serikat menyerang kapal-kapal Angkatan Laut Iran di dekat Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat pada hari Rabu merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan penargetan aset Angkatan Laut Iran. CENTCOM mengklaim telah menghantam puluhan kapal, termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Pasukan Amerika Serikat melemahkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan di laut dan mengganggu pelayaran internasional. Sebelumnya, Angkatan Laut Iran telah mengancam kebebasan navigasi di perairan yang penting bagi keamanan dan juga kemakmuran Amerika dan global dengan menutup jalur Selat Hormuz. Pemirsa, Pertamina mengungkapkan 2 kapalnya berhasil keluar dari wilayah konflik di Timur Tengah. Kedua kapal kini dalam kondisi aman. Dalam keterangan tertulisnya, PJS Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita, mengatakan dari 4 unit kapal milik Pertamina, 2 kapal tercatat telah beranjak dari area konflik. Keduanya yakni kapal PJS Peace Rinjani dan Peace Paragon. Kapal-kapal ini sedang menunggu situasi aman untuk dapat keluar melalui Selat Hormuz dan saat ini dalam kondisi aman. Pada awal perang, kapal Rinjani sedang berlabuh di Khorfakan, Uni Emirat Arab, sedangkan Paragon sedang discharge di Oman. 2 unit kapal lainnya ini masih berada di Teluk Arab, yakni VLCC Pertamina Pride dan juga Gamsonuro. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعاتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الله Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, kondisi 8 DPR RI ini meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak menyampaikan imbauan untuk menunda keberangkatan umroh mengingatnya nih eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah, dan imbauan dari pemerintah ini juga merupakan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan WNI yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Dengan jamaah umroh kan setiap hari memang teman-teman Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh terus mendampingi jamaah yang akan kembali ke Indonesia. Memang sementara ini kita terkait dengan keberangkatan umroh masih dalam tataran menghimbau untuk menunda keberangkatan karena eskalasi dari konflik kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Karena ada oleh sebab itu untuk menjaga keselamatan kami menghimbau yang kemarin itu sempat saya sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan jamaah umroh yang akan kembali, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Haji itu bersama-sama terus mendampingi agar maskapai itu dan PPIU itu travel itu tetap mendampingi mereka sepenuhnya supaya bisa kembali sampai dengan ke tanah air, dan negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jamaah. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan untuk membahas persiapan ibadah haji 2026 di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam rapat, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan konflik di kawasan Timur Tengah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji 2026. Menhaj juga menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi tersebut.